filsafat Islam menganggap bahwa seseorang bisa menjadi nabi bukan hanya karena ia dipilih oleh Tuhan, tetapi juga karena kemampuan manusia itu sendiri. Yang ternyata dengan akal mustafatnya dia mampu membaca firman-firman Tuhan yang ada di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa lagi kita di Steve Darul Hijrah Channel. Sekarang kita berada di episode kelima. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang jiwa dan kenabian dalam filsafat Islam. Istilah jiwa dalam agama Islam itu disebut dengan roh dan juga dengan kata nafsun. Begitu juga dalam filsafat Islam, jiwa juga disebut dengan nafs. Tema tentang jiwa dalam filsafat Islam menjadi salah satu tema penting karena jiwalah yang menjadi dasar dari kehidupan alam semesta, sebagaimana disampaikan oleh banyak filosof. Bahkan Al-Quran juga banyak menyinggung persoalan jiwa ini. Terlebih juga agama bekerja pada wilayah kejiwaan. Dalam filsafat Islam, kita dapat menemukan bahasan tentang jiwa pada pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina. Al-Farabi dan Ibnu Sina ini banyak mengambil inspirasi dari Aristoteles. Menurut Al-Farabi dan Ibnu Sina, jiwa makhluk itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah an-nafsun nabatiyah, yang kedua an-nafsul hayawaniyah, dan yang ketiga adalah an-nafsun natiqah. An-nafsun nabatiyah atau jiwa tumbuh-tumbuhan memiliki daya yang membuat makhluk ini bisa bertumbuh. Jiwa tumbuh-tumbuhan inilah yang membuat kita bisa tumbuh secara fisik dari anak kecil menjadi dewasa. Adapun an-nafsul hayawaniyah atau jiwa hewan adalah jiwa yang dimiliki oleh makhluk hidup. Dengan jiwa ini makhluk hidup itu bisa merasakan cinta, merasa marah, merasa sedih, merasa bahagia, dan hasrat menginginkan sesuatu. Nah, salah satunya juga ingin memiliki pasangan dan lain sebagainya. Jiwa ini menurut para filosof itu dimiliki oleh hewan tetapi tidak dimiliki tumbuhan. Sementara tadi jiwa tumbuh-tumbuhan atau an-nafsun nabatiyah itu dimiliki tumbuhan tetapi juga dimiliki hewan. Tingkatan jiwa yang paling tinggi adalah disebut dengan an-nafsun natiqah atau jiwa yang berpikir. Ini menarik karena jiwa manusia itu tidak disebut dengan an-nafsul insaniyah atau nafsun nas, tetapi disebut dengan an-nafsun natiqah atau jiwa yang berpikir. Jiwa yang ketiga ini hanya dimiliki oleh manusia. Mungkin dari sinilah muncul ungkapan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir, karena manusia itu memiliki jiwa tumbuhan dalam dirinya, juga memiliki jiwa hewan dalam dirinya, tetapi dia punya satu jiwa lagi tambahannya, yaitu jiwa natiqah yang tidak dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan dan hewan tadi. Jiwa-jiwa tadi itu sebenarnya bertingkat-tingkat. Jadi jiwa tumbuhan itu menempati tingkat yang paling rendah, jiwa hewan tingkat kedua, dan yang paling tinggi adalah jiwa manusia. Di sini ada pengakuan bahwa manusia ini adalah makhluk yang lebih baik daripada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Namun demikian, an-nafsun natiqah, jiwa yang berpikir itu terdiri dari beberapa tingkatan lagi. Tepatnya ada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang paling bawah dari an-nafsun natiqah adalah akal material. Nah, ini menariknya juga bahwa jiwa di sini sudah tidak lagi disebut an-nafs tapi disebut dengan akal, atau bahasa Inggrisnya itu intelek. Di tingkat paling bawah ada akal material. Nah,
akal material ini adalah kemampuan jiwa manusia yang bisa berpikir tetapi belum dilatih. Jadi seperti orang yang berpikir biasa itu dia masih menggunakan akal materialnya. Kemudian di tingkat yang selanjutnya ada namanya akal kebiasaan atau akal habit. Nah, akal kebiasaan ini adalah akal material tadi yang sudah dilatih untuk berpikir secara sistematis. Nah, di sini akal manusia sudah mengalami tingkatan yang lebih tinggi, tetapi yang mampu dipikirkannya hanyalah hal-hal yang bersifat konkret, belum bisa memikirkan hal-hal yang abstrak. Misalnya bagaimana cara membuat tapai, ya, itu akal habit atau akal kebiasaan lah yang bekerja dalam jiwa manusia. Nah, kemudian di atasnya lagi tingkatan ketiga daripada an-nafsun natiqah adalah yang disebut dengan akal aktual atau aktual intelek. Nah, akal aktual inilah yang kemudian bisa membuat manusia memikirkan hal-hal yang abstrak atau yang disebut dengan hal-hal metafisik, seperti tentang kehormatan, tentang keadilan, tentang keindahan, tentang kebaikan, keburukan, dan sebagainya, termasuk hal-hal yang sifatnya metafisik seperti Tuhan, malaikat, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan akal aktual. Tetapi akal aktual ini juga bagian dari hasil dari proses pelatihan yang harus dialami manusia supaya bisa akal aktualnya ini bekerja. Nah, tingkatan yang lebih tinggi disebut dengan akal mustafad atau dalam bahasa Arab disebut al-aqlul mustafad. Nah, akal mustafad ini adalah daya dalam jiwa manusia yang bisa membuat manusia memikirkan hal-hal yang abstrak tanpa dilatih dan mendapatkan pengetahuan langsung. Artinya pengetahuan itu langsung didapat tanpa perlu banyak usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang biasanya dicapai oleh akal aktual. Tetapi melalui akal mustafad ini, manusia mampu mengetahui sesuatu hal-hal yang abstrak tanpa harus banyak usaha sehingga mendapatkan pengetahuan langsung. Nah, menurut para filosof muslim, akal mustafad ini hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Disinilah muncul konsep kenabian dalam filsafat Islam, bahwa seorang nabi atau rasul itu adalah orang-orang yang memiliki akal mustafad ini. Konsep jiwa dalam filsafat Islam semacam ini indikasikan bahwa seseorang bisa menjadi nabi bukan hanya karena ia dipilih oleh Tuhan, tetapi juga karena kemampuan manusia itu sendiri, yang ternyata dengan akal mustafadnya dia mampu membaca firman-firman Tuhan yang ada di langit. Kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad sendiri baru mendapatkan wahyu ketika beliau bermunajat di Gua Hira selama beberapa waktu, sehingga beliau mencapai tingkatan spiritual yang sangat tinggi seperti itu. Sehingga akal mustafadnya pun kemudian bekerja dan mengeluarkan cahaya sehingga dia mampu membaca wahyu-wahyu Tuhan. Meskipun Nabi Muhammad memang sudah dipilih oleh Tuhan sejak awal. Jadi kalau bisa kita bilang Nabi Muhammad menjadi nabi bukan hanya karena pilihan Tuhan, tapi karena memang orangnya memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga dia mampu membaca firman-firman Tuhan. Namun jika kita menyimak konsep filsafat jiwa dalam filsafat Islam ini, para filosof muslim di awal tradisi filsafat Islam ketika itu sangat dipengaruhi oleh semangat humanisme. Semangat humanisme itu adalah faham bahwa manusia itu memiliki kemampuan, manusia itu memiliki otoritas dalam hal mengetahui sesuatu dan bertindak berdasarkan kemampuannya sendiri itu. Jadi kelihatan sekali bahwa filosof seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan para filosof muslim awal yang lain itu sangat dipengaruhi oleh semangat humanisme yang melingkupi kehidupan mereka ketika itu. Semangat humanisme ini dikonfirmasi oleh beberapa pemikir. Misalnya kalau kita melihat bukunya Joel L. Kramer yang berjudul Renaissance Islam, di situ disebutkan bahwa satu faktor yang memicu masa keemasan Islam itu adalah semangat humanisme yang tumbuh di dalam kultur masyarakat Islam, khususnya di era Bani Abbasiyah.
Dan filsafat Islam juga hadir muncul di sekitar abad itu. Dan kemudian filsafat Islam juga mempengaruhi semangat intelektual di masa itu. Semangat humanisme ini tentu juga kita tidak dapat mengabaikan peran Mu'tazilah, di mana salah satu doktrin yang dimiliki oleh aliran Mu'tazilah adalah bahwa manusia itu memiliki kebebasan untuk menentukan takdirnya atau menentukan nasibnya. Sementara Tuhan hanya menciptakan dirinya, sementara manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Jadi pengaruh aliran Mu'tazilah dalam filsafat Islam ini tidak dapat diabaikan. Tetapi juga kita dapat mengambil kesimpulan dari konsep jiwa dan kenabian menurut para filosof Islam tadi, sebagaimana saya sampaikan di beberapa tempat, di beberapa tulisan saya di media-media online, itu bahwa ternyata filsafat Islam itu adalah upaya untuk menjelaskan doktrin keagamaan secara filosofis, secara demonstratif. Filsafat Islam itu juga ternyata di kalangan para filosof muslim awal itu bermanfaat untuk membela doktrin-doktrin keagamaan. Dan bisa dibilang bahwa filsafat Islam itu adalah upaya untuk menjelaskan Al-Quran dan hadis secara filosofis. Dan itu bisa kita lihat dari hasil-hasil pemikiran para filosof muslim awal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskawayh, dan lain sebagainya. Itu saja bahasan kita kali ini. Dari Street Darul Hijrah, saya mengucapkan selamat belajar dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan video ini dan subscribe channelnya. Dari Street Darul Hijrah, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.